Sobat curhat, apa kabarnya nih? Senang banget bisa ketemu kalian lagi. Kali ini aku mau ngelanjutin belajar ini nih, bikin ini, ngerajut. Kan kemarin kan aku rencananya mau bikin sampai 5 nih ya, dan sekarang aku baru selesai dua lebih sedikit kan. Jadi aku mau nyelesain ini sambil curhat-curhat lagi sama kalian. Curhat apa ya? Kali ini kita mau ngebahas apa ya enaknya? Tunggu aku mikir dulu. Gini aja nih, aku mau ngebahas pengalaman aku aja ya. Pengalaman aku waktu aku lagi nyelesain skripsi. Nyelesain skripsi kan, dan aku ngelakuin itu harus 2 kali gitu. Karena saat itu tuh, karena gini, kebetulan aku kuliahnya itu ngambil gelarnya D4. Aku lulusan ini ya, Akbid ya. Jadi D4 bidan pendidik kayak gitu kan. Nah, karena D4 bidan pendidik, aku itu harus ngambil skripsi. Aku sambil nerusin ini ya. Nih, sambil ngerjain ini aku terusin ya. Aku itu kan D4 bidan pendidik ya, kalau misalnya lulus gelarnya gitu. Nah, karena untuk mencapai sampai itu, aku harus ngelewatin D3 dulu, dan itu sekalian gitu, langsung emang dari sananya langsung gitu, ngambilnya itu langsung D4 bidan pendidik, nggak yang D3 dulu, habis itu lulus D3 kan, terus terus habis itu aku jadi sarjana dulu baru aku ngambil lagi, nggak kayak gitu. Itu sekalian, cuma untuk mendapatkan ijazahnya sekira bisa dapat 2 langsung gitu kan, aku harus ngebuat 2 skripsi, yang D3, yang untuk D3 itu sama D4 nya itu. Dan itu perjuangannya tuh bisa dibilang luar biasa berat. Kalian pasti tahu kan, buat teman-teman yang lagi stres, lagi pusing, lagi ya bete lah, ngadepin skripsinya mungkin atau apa gitu kan. Ini aku ceritain pengalamanku yang cukup mengerikan ya. Kalian mungkin harus ngebuat itu cuma sekali, aku loh harus 2 kali, bener-bener 2 kali. Jadi yang pertama itu pas D3 aku mau ngambil D3 itu kan, aku harus bikin skripsi sekali. Setelah aku lolos, aku baru bisa ngambil yang skripsi untuk gelar D4-nya itu. Nah, dan itu aku ngambil dalam jangka waktu, diharuskan ngambil dalam jangka waktu itu selisihnya kalau nggak salah cuma 6 bulan. Jadi karena lulusnya itu ya sekali aja, seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, lulusnya sekali aja. Jadi setelah wisudanya itu cukup sekali gitu, nggak ada wisuda 2 kali. Kalau mungkin kan orang ngambil D3 dulu nih, terus habis itu wisuda kan, terus baru dia ngambil D4. Enggak, ini emang dari sananya, dari pertama kali aku masuk, aku tuh ditawarinnya tuh langsung kuliahnya itu memang langsung 4 tahun. Jadi dari D3 D4 itu langsung jadi 1 kayak gitu kan. Jadi wisudanya sekali, tapi skripsinya ngerjain 2 kali. Itu bener-bener luar biasa nikmatnya, tahu, berasa kayak aku tuh udah nyawaku udah bergantung di mana, di tepian jurang gitu, dengan seutas tali tipis yang hampir putus kan gitu kalau ketiup angin sedikit lagi. Kenapa? Karena rasanya tuh tiap hari tuh detik-detik tuh kayak pokoknya berat banget gitu. Udah kayak gak bisa dideskripsikan gimana. Jadi aku mau cerita pas pertama kali aku bikin skripsi itu kan, karena ini luar biasa ya, aku harus ngadain penelitian. Dan itu penelitian aku udah agak-agak lupa sih ya penelitian apa, tapi kalau nggak salah aku tuh ngelakuin penelitian tentang imunisasi, kalau nggak salah imunisasi dan gizi buruk ya, imunisasi atau gizi buruk gitu, aku lupa. Jadi rasanya tuh aku rasanya ngelakuin penelitian tentang gizi buruk kayak gitu kan, di suatu desa gitu kan. Nah, aku ke situ, aku harus nyari desa dulu kan, desa yang untuk dijadiin tempat penelitian itu. Aku cari puskesmas di situ, terus aku harus ketemu sama orang-orang di kampung, sama orang-orang di puskesmas itu, ngewawancarain mereka, bikin survei kan. Aku harus bikin survei, bikin ini, bikin itu gitu kan, untuk mencari permasalahannya dan apa yang ada di tempat itu, sehingga aku tuh bisa dijadikan skripsi gitu, bisa dijadikan bahan lah gitu. Setelah aku dapat kan, ternyata di situ lebih banyak sih ya. Sebenarnya aku mau carinya kemarin tuh kalau nggak salah gizi buruk, tapi entah kenapa pas sampai di situ aku tuh dapatnya tentang imunisasi gitu kan. Jadi anak-anak di kampung itu kebanyakan mereka itu anak-anak kecil itu nggak diimunisasi karena alasan mereka nih ya, nggak diimunisasi, mereka tuh takut gitu. Pas imunisasi itu ada sebagian dari mereka itu yang cacat kayak gitu. Sebenarnya
mereka itu cacat tuh bukan karena imunisasi sih gitu kan, setahu aku mereka itu cacat tuh bukan karena imunisasi, tapi karena gini, namanya imunisasi ya, itu kan virus kan yang ibaratnya tuh dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh gitu kan. Nah saat itu setiap orang itu kan daya tahan tubuhnya beda-beda nih, ada yang mungkin daya tahan tubuhnya tuh lagi kuat, ada yang lagi lemah. Nah pada saat daya tahan tubuh kita itu lagi kuat, kita dimasukin virus itu, ya otomatis kita bisa menyesuaikan diri, paling enggak ya efek sampingnya kita cuma panas kayak gitu, anak kecil tuh cuma, bayi itu cuma panas. Tapi kalau saat dia dimasukkan itu daya tahan tubuhnya lagi lemah kayak gitu kan, atau gizinya kurang atau apa, itu yang pada akhirnya dia itu sakit gitu. Nah akhirnya dia tuh bisa sakit, bisa apa, itu yang jadi masalah. Dan masalahnya kita nggak bisa mendeteksi gitu, nggak bisa mendeteksi kan apakah anak ini dalam keadaan fit atau enggak pas diimunisasi. Pada intinya gitu, pada saat aku ke desa itu gitu, di situ itu mereka tuh bilang kayak gini, mereka nggak mau ngelakuin imunisasi karena anak-anak di situ tuh, beberapa orang dari anak di situ, tetangga mereka itu setelah diimunisasi justru ada yang lumpuh, ada yang cacat, nggak bisa jalan kayak gitu. Nah jadi kasus itu yang aku angkat gitu ya. Cukup deh ya tentang kasusnya gitu. Kembali lagi ke kampusnya gitu, masalah kuliah skripsinya tadi, aku ngambil kasus itu. Dan pas saat itu aku kan harus menghadapi dua dosen ya, dosen pembimbing sama dosen penguji. Kebetulan dosen aku kalau inget bete banget pokoknya. Kebetulan dosen pengujiku itu galaknya luar biasa, terkenal galak, nyebelin dan annoying lah kayak gitu. Sedangkan pokoknya omongannya tuh jeplak banget, dia suka banget ngatain murid yang ibaratnya tuh gak terlalu bisa kayak gitu kan. Nah sedangkan dosen pembimbingku itu dia orangnya cuek banget. Saking cueknya ini apa ya, kalau misalnya aku konsultasi gitu kan ke dia gitu, dia tuh santai banget tahu konsultasi itu. Kita sering kadang konsultasi di kantin di mana gitu, sambil dia makan, sambil dia apa, dan kayaknya tuh nanggepinnya tuh nggak serius gitu. Jadi kalau aku tanya ini nih, dia cuma jelasin, oh ini nih, oh ya kasusnya harus ini, oh ya udah ambil aja yang itu, gitu doang. Jadi di situ itu aku mati di bagian apa, di bagian pas diuji, gila. Jadi pertama kali aku ngadepin yang skripsi pertama itu di ujian itu luar biasa. Itu karena apa ya, padahal aku sudah berusaha untuk ngerjain sebaik mungkin gitu, tapi aku di situ tuh berasa kayak nyawaku tuh di ujung tanduk. Udah dapat dosen pembimbingnya yang ignoran, yang cuma udah kamu kerjain yang kayak gini, kamu gini gitu, nggak ada yang ngejelasin apa yang harus dibahas gitu kan secara detail gitu. Permasalahanku ini dia cuma bilang udah kamu kerjain yang kayak gini aja, ini kesini gini. Aku juga heran kenapa itu bisa dijadikan dosen pembimbing ya saat itu. Jadinya tuh kan aku bingung, ini yang aku kerja ini bener atau salah sih gitu kan. Tapi ya udah, karena aku cuma murid kan, mahasiswa, aku nggak punya pilihan lain, aku maju aja terus gitu. Nggak jelas deh gimana hasilnya, antara takut nggak takut, ya udah aku hadapin aja kayak gitu kan. Walaupun aku sendiri nggak yakin, kayaknya skripsiku nggak beres nih kayak gitu, padahal aku sudah bolak-balik konsultasi gitu. Tapi tetap aja ya, terkadang ada faktor X. Aku udah ngerjain sebaik mungkin, aku sudah kesana kemari, tapi ada faktor X tadi tuh disebabkan oleh orang lain, dosennya ignoran. Kalau misalnya dia benar-benar dosen pembimbing, dia kan harusnya ngeberita aku dong, ini loh kira-kira yang harus dibahas, inti dari permasalahan kamu tuh ini. Terus dia harusnya nanya lah sama aku, ngetes kayak gitu kan, apa sih yang ngebuat ini yang kamu temukan, permasalahannya gimana, terus menurut kamu gimana penyelesaiannya, terus kenapa kamu ngambil kasus ini. Seharusnya kayak gitu, tapi enggak, dia bener-bener ignoran. Dia cuma iya. Setiap kali aku ngejelasin tentang skripsiku, dia cuma bilang oh iya ya udah ini. Terus dia komentari cuma apa, cara penulisanku yang salah, atau apa yang alenianya ke samping lah, kurang masuk ke dalam gitu berapa. Soalnya emang ngeselin banget kan di kampusku itu, bahkan alenianya aja itu tuh harus spasinya tuh harus dihitung, harus 7 spasi gitu ke dalam, jadi semuanya tuh harus 7 gitu. Terus udah kayak gitu belum lagi yang kayak
barisnya harus berapa, ini tuh harus apa, antara jaraknya itu harus berapa gitu, maksud aku ya, mau harus 1,5, harus 1, harus segini, terus pinggir kanan kirinya harus rata. Masa sih dikomentarin kayak gitu, bukannya pokok permasalahannya itu pokoknya gak banget deh. Jadi karena itu kan aku tuh jadi gabut sendiri, ini gimana nih, udah gitu aku tahu gitu kan, dosen pengujiku tuh kritis banget, annoying banget, pokoknya bener-bener orang yang suka nanya, ngebahas permasalahan sedetail mungkin gitu. Jadi ya udah aku pasrahin aja deh. Akhirnya ya aku lulus saat itu, lulus dengan nilai yang apa ya syukur lulus deh lah kayak gitu ibaratnya tuh. Karena itu tadi, padahal aku sudah bolak-balik ke sana kemari tuh bener-bener ngeselin banget kayak gitu kan. Udah gitu dosenku yang ini, dosen pengujiku ini susah banget ditemuin. Jadi pas setelah aku saat aku lagi di sidang nih, gila aku di situ di sidang habis-habisan, udah kayak mati kutu diem. Soalnya waktu dia ngejelasin aku ngejawab gitu, tapi pas jawabanku itu bener-bener berantakan gitu, kesana kemari gitu. Di situ tuh aduh, dan dosen pembimbingku dia bukannya ngebelain malah mojokin. Ya ampun, untung nih dosen kedua nih yang galak ini dia agak paham lah gimana ininya gitu kan, gimana gelagatnya dosen pembimbingku gitu. Cuma annoyingnya dia tahu nih dosen pembimbingku tuh orangnya ngeselin, tapi dia memang suka banget ngebully anak didik orang lain, maksudnya bimbingan orang lain kayak gitu kan. Dia suka banget, apalagi kalau misalnya dia kan ngebimbing mahasiswa yang lain nih, dan mahasiswanya itu dibully sama dosen yang lain itu, nah dia akan balik ngebully mahasiswa itu. Jadi kan konyol banget gak sih kayak gitu, itu kan ngeberatin mahasiswa. Ya kalau mereka mau berantem aja, mau tonjok-tonjokan kayak kenapa harus menjadikan mahasiswa itu korban gitu kan, balas dendam, karena balas dendam tadi ngerasa mahasiswanya dibully gitu kan. Jadi dia balas dendam dengan ngebully mahasiswa lain yang kebetulan dia dapat sebagai penguji kayak gitu, dan sedangkan pembimbingnya adalah mahasiswa yang nguji murid dia juga kayak gitu, yang dia bimbing kayak gitu. Kan ngeselin banget gak sih kayak gitu, kalau inget tuh gondok segondok-gondoknya gitu. Dan kita sebagai mahasiswa yang tidak tahu apa-apa itu berada di tengah-tengah pertengkaran yang dikelamufasekan dengan wajah sok baik, sok ramah. Di belakang mereka saling, dosen-dosen aku itu ya, di depan mereka tuh sok senyum, iya pak gitu, saling ramah gitu. Di belakang mereka saling ngejek tahu. Dan di depan kami sebagai mahasiswa tuh cuma bisa diam kayak gitu doang. Habis kamu mau bilang apa dong di saat itu terjadi gitu kan? Masa aku ya sebagai mahasiswa mau ngeburuk-burukin dosen yang ini di depan yang itu, dan kebalikannya gimana dong? Gak mungkin juga kan. Jadi aku cuma ngedengerin dengan tampang bego gitu. Terus udah gitu ya, nyari dosen pengujiku tuh susah banget kan. Setelah itu kan ada perbaikan nih, aku harus memperbaiki skripsi gitu kan. Dan nyari dosennya itu luar biasa susah, karena dia kan jadi kepala di puskesmas nih. Setiap kali aku udah janjian dari beberapa hari yang lalu. Terus setiap di hari H gitu kan, aku udah datang ke situ, jauh dari tempat rumah aku ya ke tempat situ tuh itu sekitar 1 jam. Jadi beda kota lah gitu. 1 jam aku naik sepeda motor ke situ, 1 jam nemuin dosen aku tadi itu, penguji tadi, karena ingin perbaikannya. Aku nyari dia gitu kan 1 jam gitu. Dalam perjalanan sampai sana dia nggak ada. Sebelumnya aku tuh sudah sering chat dia, sering SMS, sering telepon dia, telepon nggak diangkat, di chat nggak dibalas. Aku sampai sana orangnya nggak ada. Pas sudah aku nunggu lama di sana, 1 jam 2 jam nunggu, ternyata dia bilangnya apa, oh aku lagi ada di luar, ini aku nggak bisa, ini ntar aja lain kali. Ya ampun, ngeselin. Dan itu kadang cuma buat apa coba, cuma buat minta tanda tangan, amit-amit banget. Dan aku harus bolak-balik ngelakuin itu cuma buat 1 tanda tangan. Aku harus ngelakuin itu sampai 3-4 kali. Akhirnya saking bete-nya nih ya, setelah aku dapat 1-2 kali tanda tangan, setelah itu aku nggak balik lagi, aku palsuin tanda tangan dia. Aduh, termasuk nakal juga sih aku saat itu. Abis aku bete banget kan, masa sih aku sudah bolak-balik 3 kali dia nggak ada gitu. Akhirnya aku palsuin kan tanda tangan dia. Setelah tanda tangan yang dulu kan masih ada nih, aku palsuin nih, aku ikutin nih, aku contek aja, aku jeplak tanda tangannya. Habis itu ya udah kelar deh skripsiku di ACC. Konyol banget gak sih, sebel banget. Udah gitu pas saat pengujian dia kan ngebantai banget nih. Pas sudah saat perbaikan dia sosok baik kayak gitu, ngeselin banget gak sih.
Ya ampun, tuh bener-bener kenangan terburuk ya, kenangan terburuk banget, ngerasain harus bolak-baliknya udah kayak gitu saat aku ngetuk, karena dosen pengujiku itu orangnya nyebelinnya luar biasa kan, nggak bisa tersenyum sedikit gitu. Jadi aku pernah tuh diomelin pas aku ngetuk pintu apanya sih, pintu ruangannya gitu. Aku tuh pelan banget, ngetuknya tuh sudah pelan banget gitu kan. Terus habis itu aku ngetuknya pelan banget, ternyata gak ada jawaban dari dalam. Aku kira dia gak di dalam kan, tapi orang-orang bilang katanya dia ada di dalam. Ya udah, aku juga udah beri salam gitu kan, terus sambil ngetuk itu, tapi katanya dia ada di dalam, katanya dia ada di dalam, tapi kok gak dijawab gitu. Ya udah kan otomatis ya, aku pikir dia gak denger. Jadi aku tuh ngetuk lagi, lebih agak nyaring sedikit, sebenarnya nggak nyaring banget sih, cuma ngetuk biasa aja, cuma agak kerasan dikit kayak gitu kan. Nah ternyata tahu-tahu dia keluar, dia marah-marah sama aku. Dia bilang kayak gini, kamu itu ngetuk kayak preman, dia bilang kayak gitu, ngetuk itu yang pelan-pelan. Memang saya tuli. Aku kan ya bengong ya, lah Pak, kalau misalnya nggak tuli kenapa dari tadi di awal nggak dibukain gitu, kenapa harus nunggu sampai sampai aku ngetuk berapa kali. Terus dia marah-marah, terus dia cerita-cerita ke teman aku, katanya aku tuh orangnya nggak sopan, titik-titik. Aku kan bingung nih, ini apaan coba, dosen ini gaji banget, padahal aku udah ngucap salam, aku udah ngetuk pelan-pelan, dan itu aku cukup lama ngetuknya gitu kan, bener-bener pelan banget. Dia bilang katanya, terus nggak ada suaranya gitu, dia nggak ada ngebukain aku pintu gitu. Terus ya udah aku ngetuk lagi agak keras kan, soalnya aku pikir dia mungkin nggak dengar gitu, dan itu bener-bener nggak keras banget. Aku kok dimarahin kayak gitu kan, gaje ya ampun, bener-bener deh. Terus dia ngambek sama aku, nggak mau ngeberi tanda tangan aku disuruh duduk di kursi di samping ruangannya itu, disuruh udah kamu di situ aja, tanda tangannya nanti aja gitu. Terus dia asik ngapain coba, dia asik makan jeruk sama teman-teman satu kerjanya, rekan-rekan kerjanya, anak buahnya. Ngeselin banget gak sih? Ya ampun, dosen kok kayak gitu, bener-bener deh. Pokoknya aku tuh rasanya pengen ngemaki-maki banget kalau inget, tapi apalah daya, aku tuh cuma mahasiswa yang nggak punya statusnya. Ibaratnya kalau di dalam sebuah game itu statusku tuh rendah banget, cuma rakyat jelata gitu kan, yang nggak punya kekuatan apa-apa, nggak punya skill apa-apa, ibaratnya kayak MPC kali ya, MPC nggak guna, nggak penting gitu. Jadi apalah daya gitu kan, aku nggak bisa berbuat apa-apa selain cuma ya udah duduk di samping nungguin sampai selesai gitu, sampai selesai dia ngemil kayak gitu. Terus saat ada orang yang nawarin aku kan, anak buahnya nawarin aku, mau ini sini makan, nggak usah ditawarin itu aja, titik-titik. Aku bingung, ya ampun, nih dosen sinetron banget gak sih, drama banget gak sih kayak gitu. Tapi ya udahlah, bener-bener padahal umurnya tuh sudah kepala 3 ya, mungkin hampir kepala 4, tapi sifatnya itu loh kayak anak kecil banget gak sih. Aku bingung, cuma gara-gara aku ngetuk tadi aja sampai sebegitunya dia mendramatisir, kan konyol ya. Terus itu cerita tentang dosen aku ya, masa-masa kuliah yang annoying banget dan gaje tadi. Walaupun ibaratnya ngeselin nih, tapi nggak bisa dipungkiri juga sih, kalau ingat aku jadi pengen ketawa lucu aja gitu. Ternyata ada ya manusia kayak gitu, dan dia dosen teman. Ya udahlah, sifat manusia kan memang beda-beda kali ya, memang ada gitu jenisnya yang kayak gitu makhluk. Gimana lagi, mungkin dia lagi sensitif, banyak masalah saat itu kali ya pas aku datang. Mungkin aku datang di waktu yang nggak tepat. Terus udah kan, setelah itu skripsi yang penting ya udahlah, aku pikir kayak gini, skripsiku syukurlah sudah habisnya selesai, semoga aku nggak ketemu dia lagi, semoga yang berikutnya bukan dia dosen pembimbing atau pengujiku, dan semoga setelah ini aku nggak harus berurusan sama dia lagi. Aku mikirin ke situ aja terus, ngebayangin hal itu aja terus, ini berakhir aku harus berurusan lagi sama dia. Dan itu yang bikin aku tuh kuat, bikin aku tuh tenang, bikin aku tuh merasa ayo cepet selesaiin kayak gitu. Terus udah kan, nah skripsiku yang kedua ini aku cukup sakit kepala juga. Karena apa? Aku ngambil skripsi wawancara, jadi aku harus ngewawancarai beberapa responden kayak gitu kan, beberapa orang, supaya aku bisa nyelesain skripsiku ini gitu. Dan aku harus cari orang kesana kemari, mahasiswa. Aku ngambil tentang agresivitas kan. Aku ngambil psikologi saat itu. Nah, aku ngambil psikologi tentang agresivitas, kemarahan pada seseorang kan, seorang mahasiswa, seorang anak lah, maaf ya salah, kemarahan pada seorang anak. Jadi gimana, kenapa anak tuh gampang marah, kenapa dia tuh
mudah emosi, apalagi sampai melakukan tindak kekerasan sama teman-temannya. Apakah itu didasari dengan lingkungan keluarga atau lingkungan sosial? Apa sih penyebabnya? Itu yang aku gali gitu, permasalahan di masyarakat sih ya. Nah pas itu alhamdulillahnya nih aku ketemu sama dosen-dosen yang sebenarnya dosen-dosenku yang kali ini nih jauh bisa dibilang lebih pintar dan pinter banget dibandingkan dosen-dosenku yang sebelumnya, yang ignoran yang ini tuh. Dosen-dosenku yang ini terkenal kritis, jadi agak susah sih sebenarnya berurusan sama dia. Tapi jujur entah kenapa aku malah suka, aku senang gitu, karena walaupun dia kritis tapi dia bener-bener ngebimbing gitu. Dosen pembimbingku yang pertama sama kedua itu tuh luar biasa banget, walaupun dia kritis. Jadi setiap kali aku konsul gitu kan, nemuin dia gitu bolak-balik gitu, itu tuh dia itu selalu memberikan pertanyaan sama aku. Terus apa permasalahannya, terus apa pokoknya, terus di sana gimana respondennya, terus udah ketemu orangnya, terus oh ini harus gini. Dia bener-bener ngarahin apa yang harus aku kerjain gitu. Dan jadi banyak hal yang bisa aku pertanyakan gitu kan, yang kemungkinan bakal ditanyain sama dosen penguji. Dan itu aku bolak-balik ke rumah mereka, ke dosen pembimbing pertama kan, karena yang tadi itu kan kalau skripsi pertama cuma 2 ya, penguji sama pembimbing. Kalau ini enggak, ini skripsi yang kedua ini pembimbingnya ada 2 orang, pembimbing pertama, pembimbing kedua, habis itu ada penguji yang ketiga. Nah jadi aku tuh harus ke tempat penguji ke pembimbing pertama, terus aku harus ke pembimbing kedua, terus aku harus menyesuaikan nih apa sih yang mau pembimbing pertama, apa sih yang dimau pembimbing kedua, terus gimana caranya aku menyesuaikan dengan keinginan mereka berdua gitu supaya sama gitu. Terus udah kayak gitu aku harus nyelesain itu kan. Terus aku juga dan pengujiku itu terkenal lebih kritis lagi orangnya dan pelit dinilai kayak gitu kan. Nah tapi karena pembimbingku bener-bener care banget dan banyak yang bisa yang bisa aku bahas sama mereka saat aku melakukan ini gitu. Aku tuh tipe orang yang kalau ngerjain sesuatu ayo dong kerjain, cepet dikerjain, cepet kelar gitu. Sebenarnya bukannya apa, cuma aku malas menunda-nunda sesuatu. Soalnya kalau aku tunda-tunda gitu kan, itu tuh nanti akhirnya kesantuan malah jadi lupa gitu. Jadi saat itu juga ayo dong cepet dikerjain, cepet dikelarin gitu. Pas udah kayak gitu ya udah, karena itu tadi dosen-dosennya killer sih sebenarnya, banyak tanya banyak ini, tapi mereka benar-benar ngebimbing, semuanya alhamdulillah lancar gitu. Walau aku memang harus hampir seminggu tuh 2 kali aku harus ke tempat mereka, ke tempat yang dosen pembimbing pertama seminggu 2 kali, pembimbing kedua 2 kali gitu. Apalagi dosen pembimbing pertama aku tinggalnya di luar kota, jauh banget dari tempat kami gitu. Jadinya dia itu cuma ada tuh hari Jumat Sabtu kalau nggak salah. Jadi cuma ada hari Jumat Sabtu di sini gitu. Jadi karena Jumat Sabtu aja adanya, ya apa sih istilahnya tuh, aku nggak bisa ketemu dia tiap hari. Aku konsulnya cuma bisa hari Jumat, hari Sabtu. Jadi kalau aku habis konsul di hari Jumat itu, atau aku tuh harus cepet-cepet memperbaiki lagi sebelum dia kabur keluar kota, karena jarak dari tempat aku keluar kota tempat dia tinggal itu tuh sekitar 3 jam gitu kan. Dia kalau nggak salah kepala dinas kesehatan di daerah lain gitu kan. Aku kan tinggal di daerah Banjarbaru nih, di Kalimantan Selatan. Nah dia itu tinggalnya di daerah Binuang, itu sekitar bukan di daerah apa sih, aku lupa. Bukan Binuang, kesana lagi. Aku lupa apa namanya. Pokoknya dari sini ke situ itu sekitar 4 jam kalau nggak salah, hampir deket dengan Tanjung. Nah kayak gitu. Jadi di Balangan. Nah dia tinggal di Balangan itu dari Banjarbaru itu sekitar mungkin 4 jam kali ya, pokoknya jauh gitu. Jadi kan aku nggak mungkin nih ya kesana setiap minggu cuma buat konsultasi gitu. Jadi aku harus nunggu dia kesini. Syukurnya setiap kali aku mau konsul, bapaknya itu selalu care, selalu terbuka, ada kayak gitu kan. Aku datang ke rumahnya gitu sendirian. Terus udah kayak gitu aku juga ke dosenku itu yang pembimbing kedua, dan pada saat ujian pertanyaannya bisa dijamin serem-serem banget. Tapi karena alhamdulillah ya kan aku cukup menguasai itu gitu, dan aku sudah berusaha keras kayak gitu kan, kesana kemari nyari bahan dan benar-benar ngerjainnya dengan maksimal, ya semuanya lolos dengan lancar. Di dalam itu sama sekali nggak menegangkan, tapi nggak terlalu cemas. Aku juga udah nyiapin kan sampai setumpuk buku ku bawa untuk ujian kali itu gitu. Dan alhamdulillah segalanya lancar, nilaiku bagus banget saat itu di ujian kedua itu. Dan
senang aja, semuanya clear gitu kan. Dibandingkan dengan ujian pertama tadi sebenarnya sih, jadi yang paling nyesek itu saat ujian pertama ya. Kalau ujian kedua ini nggak terlalu berkesannya luar biasa karena semuanya lancar, tapi maksudnya nggak ada hal-hal konyol, nggak ada hal-hal yang terlalu gimana banget gitu, yang nggak ada hal yang dapat ngebunuh aku gitu. Ngebunuhnya paling cuma hal-hal capek tadi itu aja, capek kan harus bolak-balikin itu gitu, lebih capek lagi karena yang ditemuin itu lebih banyak daripada yang pertama gitu. Tapi nggak annoying, nggak ada yang nyuruh aku nunggu lama banget, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu, dan itu melegakan gitu. Apalagi ya pada saat aku ujian yang skripsi pertama itu, aku tuh kan sambil dinas tuh di rumah sakit, di puskesmas juga gitu. Jadi aku tuh pulang dari udah nggak tidur semalaman di rumah sakit habis dinas malam gitu kan. Kalau dinas malam itu kan biasanya masuknya itu dari siang sekitar dari malam sekitar jam 7:30. Jadi habis maghrib itu biasanya aku berangkat nih, terus nanti habis maghrib itu aku berangkat, besoknya aku pulang itu sekitar jam 8 itu baru keluar dari ruangan. Jadi otomatis maksudnya udah baru mau keluar dari ruangan, tapi yang bener-bener pulang itu jam 9. Biasanya ada upacara dulu kayak apa dulu gitu, harus tetap ikut upacara pagi walaupun kita kena dinas malam, kan ngeselin banget ya. Nah itu aku pulang kayak gitu mah harus konsultasi nunggu dosen yang ngeselinnya luar biasa annoying. Kalau nggak kayak gitu aku biasanya dari puskes itu kan biasanya pagi-pagi ya, pagi-pagi itu jam 7 tuh sudah berangkat. Cepet sih kalau dari puskes tuh jam 10 jam 11an udah pulang, tapi tetap aja capek. Habis dari puskes aku langsung harus nemuin dia dan nungguin dia seharian lama banget. Apalagi ini habis dinas malam nungguin dia, sedangkan habis dinas malam itu kita nggak bisa tidur loh semalaman. Karena apa? Pas kebetulan aku dapatnya di ruang bayi itu capek banget tahu, soalnya harus ngurusin bayi semalaman gitu kan. Bayinya banyak banget, udah gitu bayinya banyak banget, aku sambil harus ngerjain skripsi, terus aku harus nulis apa lagi sih, aku lupa itu namanya, harus nulis laporan yang lain kayak gitu kan. Terus aku juga harus udah kayak gitu aku harus jagain bayi yang sekitar berapa ya, banyak sih, ada 7 ada 8 bayi di ruang bayi itu, dan itu yang normal. Bayi yang normalnya ada berapa, sisanya bayinya biasanya prematur di inkubator. Dan namanya bayi di inkubator ya, setiap beberapa jam aku harus ngecek gitu. Belum lagi ntar ada harus memberi suntikan, memberi obat. Ya ampun, semalaman tuh nggak bisa tidur di saat yang aku harus ngecek sejam sekali bayi yang ini sejam segini ngeberi suntikan, jam 1 ngeberi suntikan, nanti bayi yang itu jam 2 ngeberi suntikan, nanti bayi yang itu jam 2 ngeberi makan, yang itu jam 3 ngeberi makannya itu juga sama. Jadi makannya itu karena dia di inkubator, dia makannya itu kan harus masih pakai selang itu, jadinya itu ada jam-jamnya juga gitu, makannya ini itu semuanya. Dan belum lagi kalau misalnya ada bayi yang apnu itu bayi yang apa sih namanya, yang dia itu nggak bisa bernapas karena saking kecilnya. Biasanya beratnya itu di bawah sampai 1000 gram. Jadi dia tuh susah bernafas kan. Jadi sebentar-bentar apnu, nah itu dadanya itu harus digoncang-goncang, dan aku harus ngeliatin setiap 15 menit sekali. Jadi semalaman kalau dinas malam tuh aku nggak tidur sampai pagi. Dan itu aku dinas cuma berdua sama teman aku. Kadang aku malah sendirian, sial banget. Sebenarnya ada sih kakak-kakaknya yang kerja di situ gitu, yang sudah pada PNS lah, yang sudah pada yang sudah pada praktek. Tapi entah mengapa ya, mereka itu dengan kejamnya bukannya ngebantu nyerahin tugas ke kita, mereka pada tidur tahu kalau dinas malam tuh. Pokoknya amit-amit banget. Mereka tuh bukannya ngebantu ya, mereka malah pada tidur tahu, dan nyerahin semua itu ke kita gitu kan. Ngebully, alasannya apa? Supaya kita belajar. Seriusan belajar yang kayak gitu. Ntar kalau misalnya ada apa-apa gimana? Kalau ada yang gawat, nah baru katanya boleh ngebangunin mereka. Kalau misalnya nggak ada yang gawat, kita nggak boleh ngetok mereka, dan ruangan mereka tuh dikunci tahu. Kan ngeselin banget kan. Dan gitu paginya aku masih harus berurusan sama dosen. Bayangin aja gimana rasanya saat itu. Makanya aku bilang itu udah nyawa tuh udah berasa kayak di ujung jurang, tergantung dengan tali tipis ketiup angin, sebentar lagi jatuh. Capeknya, ngantuknya di jalan itu, untung masih kuat kan, ibaratnya tuh di jalan itu pakai kendaraan pulang itu nggak ada kenapa-napa gitu.
nggak ada apa sih istilahnya tuh, nggak ada kecelakaan, nggak ada apa-apa, mata ini tetap melek aja gitu walaupun capek. Tapi entah ya, mungkin karena bawaan gimana gitu, alhamdulillahnya nggak ngantuk sih, itu aja. Pokoknya luar biasa. Tapi satu hal aja sih, pada akhirnya kan masa-masa kayak gitu berakhir, masa-masa itu berakhir, dan itu cuma sementara aja. Jadi buat kalian ya, menurut aku yang ngelakuin itu nikmatin aja. Yang lagi masa skripsi nih, nikmatin aja enak gak enaknya gitu, karena pada akhirnya itu akan berakhir dan kalian gak akan ketemu lagi sama momen seperti itu, momen-momen ngeselin itu. Akhirnya waktu itu akan berlalu, berhenti di situ, kita akan kembali mengerjakan hal yang lain. Dan setelah itu ternyata tantangan di depan itu lebih luar biasa lagi. Entah kita bakal harus nyari pekerjaan, kita harus menghadapi dunia nyata. Dunia nyata yang lebih kejam ya. Karena apa, nyari pekerjaan itu susah, walaupun kita tuh sudah ngerjain, udah lulusnya aja susah banget, harus sampai kayak gitu. Ternyata nyari pekerjaannya lebih susah. Sebenarnya banyak sih skripsi yang bayar gitu kan, teman-teman aku juga banyak tuh yang bayar, jadi bayar 1,5 juta atau 2 juta gitu kan, nyuruh orang ngerjain skripsi kayak gitu. Tapi aku ngerasa sayang aja sih ya, bukannya apa, tapi ngapain aku ngebayar orang kayak gitu kan yang pinter dia, yang bego aku, yang dapat duitnya dia. Mending aku kerjain sendiri kan sebisa-bisanya kayak gitu. Karena akhirnya ya aku kerjain kelar juga gitu setelah aku kerjain gitu, tanpa harus ngebayar orang untuk ngerjain itu gitu. Tapi kebanyakan sih yang ngebayar itu ya, kalau zaman aku dulu tuh yang banyak yang ngebayar itu yang ahli jenjang. Jadi mereka kakak tingkat yang udah pada kerja, yang nggak sempat bikin skripsi tapi mereka sudah ahli. Jadi maksudnya gini, ahli dalam pekerjaannya, dia sudah D3 terus dia ngambil ke D4 gitu, ahli jenjang. Nah itu mereka biasanya yang bikin skripsi bayar. Tapi zaman sekarang ya, ternyata pas setelah aku lulus, banyak banget adik kelas yang nggak ada kesibukan apa-apa ini itu, mereka pada bayar bikin skripsi, gaji kan, dan bayarnya itu 2 juta. Dan aku adalah salah satu orang yang pernah ngebuatin skripsi untuk mereka. Tapi aku ngelakuin itu cuma sekali sih, karena aku ngerasa kayak males capek, terus juga nih uangnya beres nggak ya. aku mikirnya kayak gitu, karena kan itu kayak apa ya, nggak tahu ya, tapi kalau menurutku itu kayak sebuah penipuan sih, karena kita ngebantu orang untuk bikin ijazah palsu kan otomatis. Karena pas saat sidang ditanyain, mereka jadi bego, mereka nggak bisa ngejawab walaupun mereka tuh sudah dijelasin gitu. Kadang dijelasin kan, ini ntar kalau misalnya dosen nanya, ininya di sini ya, ininya di sini, ini gitu, kemungkinan yang ditanya tuh bagian ini gitu, mereka tetap aja nggak paham. Apalagi kalau misalnya ada pertanyaan yang ternyata di luar prediksi, makin aja mereka nggak paham kan, karena bukan mereka yang ngerjain. Dan aku di situ ngerasa agak bersalah sih, ngerasa gimana. Jadi aku pernah ngebantuin sekali, aku berdua sih ngerjain sama temenku, ngerjain skripsi adik kelas gitu kan, berdua sama temanku. Jadi kami bagi dua kayak gitu kan hasilnya itu gitu. Tapi setelah itu aku udah nggak ngerjain lagi, aku berhenti, temanku tuh masih lanjut gitu, tapi aku udah berhenti karena aku ngerasa ya nggak nyaman aja sama pekerjaan itu gitu ya. Tiap orang beda ya, kalau aku sih aku ngerasa nggak nyaman gitu, karena itu tadi aku meragukan gitu, apa sih ini hasilnya nih gitu, maksudnya tuh uangnya nih gimana nih identitasnya gitu kan. Soalnya kan itu dia nggak ngerti apa-apa, dia lulus dengan pemahaman yang pokoknya dia tuh nggak paham apa-apa, bahkan dia nggak tahu apa yang dia tulis, karena yang nulis bukan dia, yang nulis tuh orang lain, yang ngerjain orang lain. Dia cuma ya udah, dia tahu kelar, dia tahu ngeprint itu doang, terus dia bawa ke depan dosen. Terus juga bahkan orang lain yang misalnya bahkan orang lain kan kayak aku gitu, yang memprediksi nanti pertanyaan yang muncul ini, dan dia cuma mempelajari itu aja, apa sih yang muncul, terus jawabannya gimana, selesai. Gimana dia mau paham? Terjun ke lapangan juga nggak pernah, yang terjun ke lapangan orang lain, yang nyari bahan-bahannya di perpustakaan orang lain gitu. Jadi dia nggak ngerti sama sekali. Jadi di situ tuh aku ngerasa kayak ini ngebantu tipu-tipu nggak sih kayak gitu kan. Nah karena itu aku berhenti, cuma sekali ngerjain, dan itu juga berdua. Jadi itu pengalaman aku dulu ya. Apalagi setelah itu kan aku sempat ngajar sebentar kan, jadinya aku ngerasa makin nggak enak gitu ya. Ibaratnya kita kan ngedidik gitu, tapi kok kita malah ngambil job kayak gitu sih, itu kan kayaknya gimana banget gitu.
Jadi intinya itu sih, pengalaman apa ya, pengalaman bikin skripsi yang berasa mengerikan banget kayak gitu. Dan aku yakin setiap orang pasti pernah melewati momen-momen itu, masa-masa kayak gitu, walaupun mungkin pengalamannya beda-beda. Mungkin ada yang lebih parah daripada aku, ada yang lebih konyol, ada yang lebih nyelkit gitu, lebih gak enak, ada juga yang ya mungkin datar-datar aja, mungkin lancar-lancar aja gitu. Tapi bagi kalian yang lagi stres mikirin skripsi dan segalanya, menurut aku sih apa ya, bertahan aja lah, selesaikan dengan secepatnya aja, berusaha untuk menyelesaikan secepatnya dengan mikirin kayak gini. Bayangin aja, ini cuma sebentar kok, cuma di saat ini juga dok kok. Kalau aku nyelesain secepat mungkin gitu kan, ya seminggu 2 minggu lagi atau sebulan lagi aku gak akan berurusan lagi sama ini gitu. Ada waktunya ini akan berakhir dan aku gak harus ngelakuin ini lagi gitu, aku gak harus berurusan sama ini lagi kayak gitu. Ini akhirnya akan terlewati kok kayak gitu. Jadi ya itu aja sih, yang pikirin itu aja yang ngebuat kita jadi semangat. Tapi kalau misalnya kita nggak ngerjain itu dan kita stuck di situ, kita cuma mikirin aja aduh susahnya tanpa kita coba melakukan sesuatu, aku jamin itu nggak akan kelar. Kita akan terus ngerasa kesusahan. Lagi main game aja kita kepikiran, lagi di kamar mandi kita buang air besar aja kepikiran, lagi belanja sama teman-teman, lagi main sama teman kita kepikiran. Pokoknya itu nggak ada habisnya. Aduh skripsiku gimana, pasti ada terbesit deh kayak gitu. Aduh skripsiku gimana, nggak selesai malahan, dan jadi kepikiran terus. Dan sampai kapan ketunda-tunda, yang awalnya kita cuma bakal stres sebulan gitu, kita jadi stresnya berbulan-bulan malahan karena nggak selesai tadi. Jadi menurut aku sih ya, bagi kalian yang stres karena skripsi nih, ayo buruan dikerjain, dan kalian gak akan berurusan lagi dengan kertas-kertas mengerikan itu gitu, yang berasa udah mungkin ketemu malaikat maut atau apalah entahlah ya. Pokoknya kalian gak akan ketemu lagi dengan gitu angka-angka mengerikan, huruf-huruf mengerikan itu kan, yang harus kalian hitung, harus kalian harus kalian kerjain, harus kalian ketik gitu. Cepat diselesaikan dan kalian gak akan berurusan lagi dengan itu. Kalau kalian tunda-tunda, itu akan terus menghantui kalian, entah ke bawah mimpi, entah apa ya, setiap kali kalian ngapain pasti ada pikiran terbesit, aduh ini skripsi. Itu benar-benar gak enak banget sumpah. Dan itu malah semakin kita nunda, kita akan berurusan dengan itu semakin lama. Itu aja. Dan setiap orang pasti pernah ada di momen itu, pernah ada di fase itu. Gak cuma kalian aja, semua orang pernah ngerasain. Mereka yang kuliah, mereka yang berada di bagian itu, mereka semua pernah ngerasain gimana gak enaknya, bukan cuma kalian. Oke, intinya itu aja ya, curhatan kali ini tentang pengalaman ngerjain skripsi. Dan ini aku udah sampai dapat 4, kayaknya aku udah makin lancar. Aku mau bikin 1 lagi besok sambil curhat lagi sama kalian. 1 nih sudah segini, ini masih melengkung, jadi aku kayaknya belum ahli banget ngeliatin masih melengkung kan. Kalau bikin shell gimana ya, kayaknya lumayan nih. Jadi masih melengkung. Curhatan kali ini aja ya, dan ini sampai di sini. Nanti aku lanjutin lagi di curhatan berikutnya sambil aku mau bikin nih segini cheat hasilnya sampai 5 kan. Ini baru 4, 1, 2, 3, 4. Aku mau belajar sampai 5 baru aku mau coba bikin yang lain. Oke, kayaknya curhatannya kali ini itu aja ya. Makasih buat teman-teman yang udah ngedengerin, udah berbagi sama aku. Silahkan kalian yang punya pengalaman, kalian bisa ceritain dengan isi di kolom komentar. Dan kita ketemu lagi di curhatan berikutnya ya. Bye bye. Belum